Halo semuanya, selamat datang kembali di Fungsional Indonesia. Hari ini kita masuk ke topik penting buat Anda yang ingin naik jabatan atau ikut seleksi promosi, uji kompetensi medik veteriner. Ujian ini bukan hanya teknis, tapi juga menilai kemampuan manajerial dan sosial kultural Anda. Di video ini kita akan kupas kisi-kisinya secara singkat, jelas, dan mudah diikuti. Siapkan catatan, kita mulai sekarang. Nomor 1. Seorang medik veteriner menemukan seekor sapi mengalami demam, kehilangan nafsu makan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Berdasarkan gejala tersebut, penyakit apakah yang paling mungkin diderita sapi tersebut sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016? Pilihan jawaban: A. Rabies, B. Penyakit kuku dan mulut, foot and mouth disease, C. Antraks, D. Brucellosis, E. Tuberkulosis bovin. Jawaban B. Gejala demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan kehilangan nafsu makan merupakan tanda khas penyakit kuku dan mulut. Penyakit ini termasuk penyakit hewan menular strategis sesuai Permen 48 Tahun 2016 dan dapat menyerang hewan ternak serta berpotensi menular ke manusia. Nomor 2. Dalam rangka mengendalikan wabah rabies di suatu daerah, seorang medik veteriner diminta melakukan vaksinasi massal pada hewan peliharaan. Strategi apa yang paling tepat menurut pendekatan pengendalian terpadu penyakit hewan? Pilihan jawaban: A. Vaksinasi massal pada hewan peliharaan dan hewan liar. B. Pengawasan lalu lintas hewan dan vaksinasi pada hewan peliharaan. C. Karantina hewan peliharaan di wilayah terjangkit. D. Pemberian antibiotik pada hewan yang terinfeksi rabies. E. Pemberantasan tikus sebagai vektor rabies. Jawaban B. Pendekatan pengendalian terpadu meliputi vaksinasi massal, pengawasan lalu lintas hewan, dan karantina. Dalam kasus rabies, fokus utamanya adalah pengawasan mobilitas hewan serta vaksinasi pada hewan peliharaan dan hewan liar yang berisiko. Nomor 3. Seorang peternak melaporkan kasus ketidaksuburan pada beberapa sapi perah. Sebagai medik veteriner ahli pertama, teknik pemeriksaan apa yang paling tepat untuk mengidentifikasi gangguan reproduksi tersebut? Pilihan jawaban: A. Pemeriksaan palpasi rektal dan ultrasonografi. B. Pemeriksaan darah untuk mendeteksi virus. C. Pemeriksaan urin untuk infeksi saluran reproduksi. D. Pencatatan suhu tubuh selama beberapa hari. E. Observasi visual terhadap perilaku kawin. Jawaban A. Palpasi rektal dan ultrasonografi adalah teknik paling akurat untuk memeriksa organ reproduksi sapi. Metode ini dapat mendeteksi kondisi rahim, ovarium, serta gangguan seperti endometritis atau cystic ovarian disease. Itu dia pembahasan tuntas, kisi-kisi, dan soal uji kompetensi medik veteriner. Sekarang saatnya tingkatkan kesiapan Anda. Kunjungi dan daftar di fungsional.id. Dapatkan paket latihan soal uji kompetensi ASN yang lengkap, akurat, dan sesuai standar, supaya Anda benar-benar siap lulus di tahap berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Fungsional Indonesia untuk tips karir ASN lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Anda mau latihan soal yang jauh lebih lengkap, langsung aja masuk ke Sistem Tes CBT Fungsional Indonesia. Di sana ada lebih dari 100 soal, pembahasan otomatis, penilaian real time, dan simulasi yang benar-benar mirip uji kompetensi asli, bukan bocoran. Tapi
latihan serius untuk Anda yang ingin lolos asesmen. Buruan buka www.totfungsional.id, klik masuk sistem CBT, dan mulai uji kemampuanmu sekarang juga. Ayo, tingkatkan kompetensi ASN Indonesia, mulai dari Anda.